yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini dan memberi kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul di ruangan doa ini Tuhan, bersama umat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya Tuhan setiap firman yang Engkau lepaskan di tempat ini akan menjadi berkat bagi kami, menuntun kami kepada jalan kekekalan ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir ya Tuhan, terlebih anak-Mu Stephen yang sudah Engkau percaya Injil-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripadanya adalah dari kekuatan dan kuasa daripada-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami menuju kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore. Tadi yang kesaksian umur berapa tadi? Umur berapa? 50. Wah, pengalamannya banyak banget ya. Hampir sama-sama saya 75 berarti ya. 73 ya. Berarti 52 sekarang. 51 ya. Saya 75. Tapi pengalaman saya kalah sama beliau. Ya. Oke, kita intermezzo aja ya. Kita baca di hari ini, temanya adalah mari semua yang letih lesu berbeban berat datang kepada Yesus. Matius 11:25. Sering kan baca ayat ini kan? Sering nggak? Yuk kita baca ya. Kita baca ayat 28 dulu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus berani ngomong, mari semua yang letih lesu datang kepadaku? Apa alasannya? Kalau ada seseorang berani ngomong nih, yuk semua, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang padaku. Kira-kira orang ini harus punya standar apa kira-kira? Siapa dia? Ya, kita baca ayat atasnya ya, 25. Matius 11:25. Udah keluar? Oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Versi King James adalah babies, benar-benar bayi, ya, tidak ada kontaminasi di pikirannya atau apapun. 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada orang kenal Yesus selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Yesus dengan Bapa adalah satu. Yesus adalah Tuhan sendiri. Saudara percaya nggak hari ini Yesus Tuhan? Nggak ada keraguan kan ya? Ketika saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berkata, mari kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Menurut saudara siapa orang-orang ini? Siapa orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat? Kira-kira siapa orang-orang ini? Menurut saudara siapa mereka? Hah? Kita yang punya masalah gitu. Orang yang punya masalah, orang yang dalam depresi, orang yang dalam penderitaan, orang yang dalam sakit penyakit, itu betul? Kalau gitu orang yang sehat, orang yang kaya, termasuk nggak? Hah? Enggak, aku nggak merasa letih lesu. Misalnya ini ada orang, misalnya Pak Joni hidupnya enak-enak aja, nggak ada masalah. Bisa masuk ini nggak? Bisa masuk letih lesu nggak? Berbeban berat? Dia bilang nggak ada, semuanya fine-fine saja. Selama ini selalu saudara pakai sudut pandang. Selama ini yang saudara pakai ketika menghadap Tuhan, sudut pandangnya siapa? Saudara pakai sudut pandang diri saudara. Saudara punya masalah urusan sakit penyakit, ekonomi, itu yang saudara bawa ke Tuhan kan? Coba menurut Tuhan sekarang, siapa orang yang berbeban berat
dan diteles Tuhan. Kita sekarang belajar nih, sudut pandang mana yang saudara pakai. Kalau orang kaya raya, keluarganya baik-baik saja, anaknya juga baik-baik saja, bisa masuk kategori ini enggak? Kalau itu standarnya, standar manusia, nggak masuk. Yang kita lihat hari ini adalah kacamata Tuhan. Siapa orang-orang ini? Wahyu 3:17, tolong bacakan. Wahyu 3:17. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ini standarnya Tuhan. Ini standar Tuhan. Ukuran Tuhan kira-kira standarnya gimana ini sekarang? Yuk, kita belajar hari ini. Siapa yang boleh menghadap kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang? Saya lanjutkan ayatnya ya, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Urusannya sama apa kalau begini? Tuhan ngurusin apa ini? Siapa yang dapat ketenangan? Jiwa atau badan? Jiwa atau badan? Jiwa, ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan ini terjemahan yang dari King James adalah apa yang kubebankan adalah ringan. Ya. Saudara sekarang bayangan begini. Kita semua hari ini di mata Tuhan, orang-orang yang harus datang nggak pada Tuhan hari ini? Menurut saudara, saudara hari ini layak nggak? Perlu nggak datang kepada Tuhan karena kita punya beban berat? Kira-kira apa sih yang mau diurus sama Tuhan kira-kira? Tuhan mau ngurusi nggak urusan kita? Mau ngurusi nggak? Jangan saudara datang pada Tuhan gini loh. Kepentinganmu bukan kepentingan Kristus, tapi kepentingan Kristus sudah pasti kepentingan. Coba, kepentingan kita bukan kepentingan Kristus, tapi kepentingan Kristus pasti kepentingan kita, karena Dia Tuhan kita. Tuhan nggak ada urusan kan? Kalau Dia punya kepentingan, kepentingannya siapa? Kepentingannya siapa? Kepentingan kita semua. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Lukas 21 ayat 34. Ini Yesus sendiri yang ngomong loh ya. Lukas 21 34. Sudah? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan gak pernah ngurusi saudara. Urusan-urusanmu yang kau bawa ini gak akan dipandang sama Tuhan. Tuhan punya kepentingan yang lebih hebat buat saudara. Saudara sekarang di sini yang sakit, yang sehat, anak muda, orang tua, semuanya apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Pak Joni butuh apa hari ini? Keselamatan. Taci butuh apa? Butuh apa? Keselamatan. Anak muda juga butuh keselamatan. Kita ini hidup nggak? Hidup kan? Arahnya jelas nggak kemana hidup ini? Hidup arahnya jelas nggak kemana tujuannya? Hidup arahnya jelas. Tujuannya pasti kemana kita? Pasti kemana kita? Ada yang di Kembang Kuning, ada yang di Lawang, ada yang di Sentong, ada yang di mana? Yang di ini? Hah? Keputih. Kita tahu kan destinasi kita kemana? Takut nggak? Takut nggak? Kalau saudara nggak takut ya salah-salah hidupnya. Karena kita takut kalau itu mati. Makanya kita cari kehidupan. Kita cari yang namanya keselamatan. Destinasi kita semua sama kok. Di mata Tuhan,
saudara semua butuh yang namanya keselamatan. Yesus tawarkan cuman keselamatan. Perjanjian lama ada banyak begitu janji tentang berkat, tapi tidak ada di perjanjian baru. Janji itu muncul lagi karena Tuhan tahu apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Filipi 2:21. Filipi 2:21. Sudah ya? Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Saudara mau cari kepentingan siapa hari ini? Apa yang saudara sampaikan pada Tuhan hari ini? Ya, kita belajar lebih dalam lagi hari ini. Perlahan-lahan lebih dalam lagi. Sekarang saya mau tanya begini. Waktu matamu berbuat dosa, Tuhan suruh apa? Waktu mata kita berbuat dosa, menyebabkan kita jatuh dalam dosa, Tuhan suruh apa? Suruh apa? Congkil. Enak gak dicongkil? Waktu kaki kita berbuat dosa, suruh apa? Potong. Waktu tangan berbuat dosa, suruh apa? Potong. Tuhan gak ada peduli dengan jasmanimu. Yuk kita belajar lagi nih. Ibrani 11. Ya, Ibrani 11 ayat 35. Yuk kita belajar nih hari ini lebih dalam lagi ya. Saudara, dengan rasul-rasul, dengan nabi-nabi hebat mana hari ini? Kalau secara iman, hebat siapa? Hebat rasul-rasul, hebat nabi-nabi, setuju ya? Sama Yesaya kita hebat mana? Hebat Yesaya seharusnya ya. Tapi tahu nggak matinya Yesaya? Tahu nggak matinya Yesaya? Dibelah sebelah, separuh badan dibelah. Itu nabi yang menubuatkan, yang dipakai sama Yesus untuk menubuatkan kelahirannya dia. Petrus, saudara dengar cerita Petrus, rasul, diapakan? Salib terbalik. Yohanes Pembaptis, potong kepalanya, dibuat hadiah ulang tahun. Coba lihat orang-orang yang begitu hebat. Ibrani 11:35 ya, ayo. Ibu-ibu menerima kembali orang-orang yang telah mati. Bahasa King James-nya begini. Ibu-ibu menerima kematiannya dan akan memperolehnya kembali, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain, ada orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada sebuah mental, sebuah tekad yang luar biasa. Ibu-ibu yakin kok dia mati pasti dibangkitkan kembali. Tapi ada orang yang lebih hebat lagi. Ayo tak bebaskan. Enggak, aku biarkan mati bersama Kristus. Ayat 36. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Siapa yang punya masalah seperti ini hari ini? Diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara hari ini. Ada yang punya masalah ini sekarang? Kalau yang dulu sudah lewat kan? Ya. Sekarang ada yang punya masalah ini, lagi dihina, lagi diejek, lagi didera. Ada nggak? Ada nggak? Lebih enak dari kita hari ini ya. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Coba bandingkan dirimu hari ini sama rasul-rasul ini. Bandingkan. Rasul-rasul seharusnya, kalau standarnya orang Kristen hari ini, menurut standar gereja di Surabaya dan di sekitarnya, standar orang Kristen pasti diberkati, pasti jadi pemenang. Pemenang dari mana? Pemenang dari apa? Ekonomi, sakit penyakit, bukan pemenang. Anda goalnya bukan di sana. Coba lihat, adil nggak? Rasul-rasul yang demikian hebatnya, nabi-nabi yang demikian hebatnya, mereka diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ini loh, coba bayangin, ikut Tuhan loh ini. Ini orang-orang ikut Tuhan loh. Ini semua pengikut Kristus, pengikut Tuhan.
nabi-nabinya Tuhan. Kenapa dia dapat hasil seperti ini? Apa goal mereka? Ayat 38. Sampai mereka mengatakan begini, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Punya rumah nggak orang-orang ini? Punya rumah nggak? Sampai tinggal di padang gurun, tinggal di celah-celah gunung. Ayo bandingkan keadaanmu sama mereka hari ini. Ini orang-orang imannya luar biasa loh. Bahkan kitabnya ditulis. Mereka penulis kitab loh. Harusnya kalau misalnya ini Pak Joni nulis kitab, Joni Pakiti, dan banyak orang gara-gara kitabnya Joni Pakiti bertobat, harusnya dia di dunia jadi apa coba? Hah? Sukses besar, kaya raya, hidupnya enak di dunia, itu kan? Coba bayangin, ini rasul-rasul, nabi-nabi loh, sampai hidupnya seperti itu. Makanya standar jangan dibalik. Goalnya apa sekarang? Tuhan peduli nggak hari itu dengan mereka-mereka ini? Waktu Petrus disalib terbalik, Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong nggak waktu Petrus disalib? Waktu Petrus di penjara dibebaskan sama Tuhan. Ya, 2 kali malaikat Tuhan ketemu Petrus di penjara. Sudah lebih dari cukup itu. Sudah lebih dari cukup. Tapi ketika Petrus disalib terbalik, Tuhan nggak selamatkan. Waktu Yohanes Pembaptis mau dipotong di penjara, Tuhan nggak selamatkan. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus Kristus, berharga nggak? Berharga nggak? Berharga. Kenapa dia nggak ditolong sama Tuhan? Yuk, karena Tuhan tidak peduli dengan urusan daging, yang dia peduli urusan jiwa. Lihat sekarang, perhatikan. Makanya banyak orang Kristen yang dicari cuma urusan. Saudara nggak masuk area ini. Menurut Tuhan, orang yang datang itu yang mencari keselamatan. Sehingga kaya, miskin, tua, muda, mau sakit, mau sehat, semuanya pasti mati. Dan Tuhan janjikan, kamu punya beban banyak. Apa bebannya? Gembol dosa. Siapa yang bisa membebaskan dari dosa? Nggak ada kan? Kalau Anda mati dalam keadaan dosa, masuk mana coba? Neraka. Makanya Yesus janjikan, mari semua orang-orang yang gembol dosa datang kepadaku. Diberikan pengampunan dosa, diberikan kelegaan supaya bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, makanya baca ayat firman betul-betul ngerti. Jangan sampai aku susah ini dengan keadaan segini, menderita begini, nangis sama. Tidak perlu. Anda Alkitab mengajar begitu banyak. Begitu banyak Alkitab mengajar bagaimana caranya mencari uang. Banyak, nanti saya bacakan. Ini kita baca ini dulu ya. Ayat 39. Ini kuncinya nih, ya. Dan mereka semua memperoleh apa tidak memperoleh? Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bayangin loh. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangkan loh. Bayangkan, rasul-rasul dan nabi-nabi yang punya iman sempurna pun nggak dapat janji. Harusnya kalau jadi Tuhan kan, karena dia berjasa kan dibantu semuanya. Tapi kenapa Tuhan tidak pedulikan kalau urusan itu? Mau mengembara, mau menderita, mau disalib, mau dipenjara. Tuhan nggak peduli urusan kita. Yang dia pedulikan urusan dirimu. Rohmu mau kemana? Keselamatanmu itu dia pedulikan. Tuhan nggak nangis kok kalau Anda sakit. Tuhan nggak nangis kalau Anda bangkrut. Yang dia nangis kalau Anda mati. Yesus menangisi Yerusalem. Kenapa? Karena menolak Yesus. Tuhan nggak peduli dengan orang-orang yang hari ini mau mati. Tidak ada masalah. Kalau dia mati dalam Tuhan, cepat ayo. Tuhan nggak peduli dengan begitu. Yang dia peduli kalau Anda mati. Kalau Anda mati, mau masuk mana? Itu dia nangis setengah mati. Kalau Anda masih menggembol dosa, nggak mau datang pada Yesus, dia nangis setengah mati. Karena dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena dirimu ada rohnya dia. Itu roh milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Ya, bayangkan 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka memberikan mereka suatu kesaksian yang baik.
Saudara sekarang renungkan hari ini. Kalau rasul-rasul, nabi-nabi saja hidupnya seperti ini, saudara mau cari apa sama Tuhan? Ya. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yakin nggak kita hari ini? Bahwa Allah menyiapkan segala sesuatu yang jauh lebih hebat daripada apa yang kau miliki dan apa yang kau derita, apapun yang kau lakukan di dunia ini. Yakin nggak? Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Ya. Apa itu? Apa yang sesuatu yang Tuhan tawarkan? Sudah keselamatan sudah dikasih, pengampunan dosa sudah dikasih. Dia kasih yang lebih baik lagi. Keabadian bersama Tuhan. Enak nggak? Engkau mau hidup selamanya kan? Taci mau hidup selamanya kan? Mau hidup selamanya kan? Ayo, cari Tuhan yang benar-benar. Karena itu janji Tuhan yang luar biasa. Nggak ada orang yang bisa beli keselamatan sampai umur panjang. Hidup keabadian nggak ada. Yang bisa menjanjikan keabadian cuma satu, Yesus Kristus. Ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya. Tanpa kita, hebatnya loh, coba ayatnya dikunci. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Anda sebagai penyempurna. Kenapa? Karena Anda baca kitab ini, baca janjinya Yesus, melihat kebangkitan, dan melihat janji Tuhan. Anda yang menyempurnakan iman mereka. Makanya kita nggak boleh rontok di sini. Orang Kristen nggak boleh rontok di sini. Orang Kristen harus betul-betul kuat dan perkasa. Ya, yang namanya pemenang itu, sekalipun menderita, yang penting mati masuk surga. Goal kita jelas. Ya, jangan pakai standar kita untuk ukuran sukses. Pakai standarnya Tuhan untuk ukuran sukses. Cara pandang juga harus pakai cara pandang Tuhan. Ya. Jangan pakai standar kita. Ukuran suksesnya kita kaya raya, istri cantik, mati panjang umur, matinya enak sambil tidur. Itu standar kita kan? Ya kan? Itu semua standar kita, kepinginnya seperti itu. Nah, yang kita kejar sekarang bukan standar manusia. Standarnya Tuhan. Sukses menurut Tuhan itu apa? Sukses menurut Tuhan adalah Anda mempertahankan iman sampai selesai. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu standarnya sukses. Jangan cari yang lain-lain ya. Nih sekarang, Tuhan juga ngatur kok untuk hidup bagaimana caranya. Ini kita baca hari ini ya. Amsal 6 ayat 6. Untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, Tuhan atur ya. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Saya bacakan aja. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Semut sama saudara mulia mana sih kira-kira? Semut sama kita mulia mana ini? Kita. Tapi kalau ukuran rajin, hah? Loh kok kalah sama semut? Tadi katanya lebih mulia kita. Hah? Coba bandingannya loh, coba lihat ya. Hai pemalas, pergi kepada semut. Perhatikan lakunya. Jadilah bijak. Manusia suruh belajar sama semut. Pak Iskia mau belajar sama semut. Kadang-kadang tak pites saya semut. Adik-adik mau belajar sama semut. Masa manusia kalah sama semut? Manusia otaknya sama semut gede mana? Hah? Gede manusia. Tapi secara naluri kalah sama semut. Ayat 7 saya bacakan. Biarpun tidak ada pemimpinnya dan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaling. Artinya siapa orang ini? Tangi turu, siapa mereka? Hah? Males dan pengangguran. Sinyo mau kayak gitu? Bangun tidur, nggak mau sekolah bisa? Mau? Enak lo nganggur-ngangguran? Boleh nggak? Nggak boleh. Alkitab punya pesan moral dan punya pengajaran untuk hidup di dunia ini. Ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan untuk berbaring. Ayat 11.
maka menjadi kayalah dirimu. Kan enggak. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Alkitab ajarkan kan? Mau jadi kaya, kerja yang rajin, semangat. Itu hukum yang sudah diberikan Tuhan, nggak bisa dirubah. Amsal 18 ayat 9. Ini kita harus belajar ini, pakai kacamatanya Tuhan dan bimbingan dari Tuhan. Masa untuk begini harus dibimbing sama semut? Masa untuk kerja aja suruh belajar sama semut? Coba bayangin lah. Ini kan saking kebajotnya manusia nih, ya. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara sih, mau kumpul sama perusak? Nggak mau kan? Berarti harus rajin. Amsal 19:15. Amsal 19:15. Amsal itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa pakai ya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita. Wis jelas toh ayatnya sebenarnya. Untuk cari nafkah selesai urusannya Tuhan, ya. Ada orang yang nih, Amsal 21:25. Coba lihat, Amsal 21:25. Amsal 21:25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Dunia punya keinginan nggak? Di sini ada orang jual komputer, baju-baju, kepingin nggak? Kepingin dong. Caranya supaya bisa beli baju gimana? Kerja. Alkitab yang catat loh. Tapi banyak orang mati karena keinginannya. Ada jual rumah, ada orang jual mobil. Kita kepingin nggak? Kalau kepingin, Alkitab ngajarin. Jangan sampai mati karena kepinginanmu. Alkitab ajari. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ingin memenuhi keinginan harus, itu caranya. Itu Alkitabiah. Yang enggak Alkitabiah itu kalau kepengen mobil tinggal doa, itu tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah, yang rohani, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita punya keinginan. Boleh enggak mengejar keinginan? Boleh. Anak muda, kejar. Jangan malas-malas. Boleh. Punya keinginan setinggi langit? Boleh. Ingin punya kota Surabaya? Boleh. Kerja caranya. Silakan. Amsal 22:29. Coba lihat nih. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah kita lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Rajin, hebat, jujur, setia, tulus. Di mana posisinya? Di hadapan? Apa arti di hadapan raja-raja? Berarti mereka menjadi orang yang dipercaya. Kumpul sama pejabat-pejabat, kumpul sama pengusaha-pengusaha, kumpul sama bos-bos. Bukan di hadapan orang yang hina. Makanya yang muda-muda, jadi orang harus cakap dalam pekerjaan, tuntut ilmu, rajin, kerja, setengah mati, tunjukkan ketulusan, kejujuran, dan posisimu jelas. Alkitab yang ngajarin posisimu di hadapan raja-raja. Ini Alkitab jelas. Makanya kita harus tahu Alkitab dan dunia punya hukum sendiri. Makanya Tuhan hari ini jangan bawa urusan-urusan yang enggak lagi hari ini, ya. Tentang harta, menurut Tuhan apa sih? Menurut kita apa sih? Saudara mau cara dari sudut pandang siapa? Harta itu menurut saudara atau menurut Tuhan? Hari ini kan kita baca firman. Kita mau nuruti mata kita atau matanya Tuhan hari ini? Cara melihat hari ini dari kacamata siapa? Tuhan. Kalau dari kacamata Tuhan, harta itu apa? Iya kan? Semua kan cari harta. Menurut kita harta itu duit, emas, perak. Yuk kita lihat menurut Tuhan, harta itu apa? Apa kira-kira harta itu? Apa kira-kira ya harta ya? Hah? Apa kira-kira harta menurut Tuhan? Menurut Yesaya dulu, Yesaya 3 ayat 6. Coba buka ya. Menurut Yesaya, yang namanya harta adalah teneneng, ya. Yesaya 3 ayat 6. Ayat 6.
Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan telah tiba. Kekayaan yang menyelamatkan ialah apa namanya? Hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Ini yang dicari nggak? Ini yang kita cari nggak? Atau cari yang lain? Yuk, sekarang baca lagi. Amsal 3 ayat 13. Ya, Yesaya bilang begitu. Sekarang lihat Salomo. Salomo orang kaya nggak? Orang kaya nggak? Yang dia katakan tentang harta apa coba? Yuk. Amsal 3:13. Kita mau cari cuan yang banyak kan ya? Kita semua setuju ya, mau cari cuan yang banyak ya? Setuju nggak? Kalau untung ojo nanggung-nanggung, sing wake sekalian ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. 14-nya, karena cuannya, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ayo, bisnis ini enak kan? Enak nggak? Untungnya melebihi perak, cuannya melebihi emas. Ini yang dicari. Ini yang dicari. Jangan cari yang lain-lain, ini yang kita cari. Ayat 15. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan, apa bunyinya? Berarti nggak ada bandingannya loh. Itulah yang namanya harta. Di mata Salomo, di mata Tuhan pun juga sama. Dan harta itu adalah kerajaan sorga. Dan harta itu adalah Yesus Kristus. Coba. Baru nggak kan? Bahwa harta ini urusan ini kan? Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Apa bunyinya? Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ini yang saudara cari terus. Hikmat itu adalah takut dan pengenalan akan Tuhan. Kalau orang sudah mengerti yang namanya hikmat adalah takut akan Tuhan, kalau orang sudah tahu siapa itu Tuhan, kita tunduk nggak sama perintahnya? Pasti tunduk. Sehingga apapun yang Tuhan katakan, kita mau tunduk. Kalau orang sekarang nggak mau tunduk dengan Tuhan, mau cari siapa? Apa yang diajarkan oleh Salomo ya? Amsal 15 ayat 24. Coba lihat. Saudara, orang berakal budi nggak? Kita semua berakal budi ya. Akal budi tani orang bisa mikir apa yang terpenting hari ini ya. Mau cari yang terpenting hari ini sudah tahu, cari hikmat. Kemudian orang yang berakal budi, apa yang dicari? Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas mana? Lantai 2, lantai 3? Hah? Sorga. Jelas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Salomo catat ini. Kolose 3 ayat 1. Tolong bacakan. Apa bunyinya? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Yesus Kristus, cari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya. Coba bacakan. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Jelas. Wis jelas urusannya. Hari ini keadaan kita tidak membuat hambatan untuk memikirkan perkara di atas. Nggak ada hambatan. Cari ini yang namanya memikirkan perkara di atas. Ya. Terus sekarang kita belajar lagi. Cara mendidik. Tuhan ngajarin kita didik anak kan? Diajarin kan? Ya. Kita sekarang belajar sama Tuhan. Sedikit aja. Amsal 19 ayat 18. Apa bunyinya? Amsal 19 ayat 18. Bunyinya gimana? Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi engkau jangan menginginkan kematiannya. Ini Tuhan ngajari loh ya. Berarti Tuhan sama kita juga sama nggak?
Atau kita dimanja-manja sama Tuhan? Hajar anakmu selagi ada harapan. Selama engkau masih hidup di bumi, Tuhan mau ngajar kita nggak? Kalau kita salah, kalau kita melenceng, diajar nggak sama Tuhan? Makanya jangan-jangan keadaan kita hari ini misal ya, kita yakin nggak Roh Kudus ada dalam diri kita? Yakin ya? Kalau Anda susah sekarang, siapa sebetulnya yang susah? Kalau Anda susah hari ini, siapa yang susah? Tuhan, karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus hari ini kita tunduk sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang begini, Ai, ikutlah menderita bersama aku. Mau nggak? Ya harus mau, nggak bisa nolak kok, itu Tuhan kok. Gimana caranya nolak sama Tuhan? Coba bayangkan ya, ini Tuhan diam di dalam diri kita. Tuhan itu bertamu dalam diri kita. Takci kedatangan tamu di rumah, ya, tamunya masuk ke rumah. Kira-kira sifat-sifat yang jelek disembunyikan nggak? Tamu agung datang ke rumah, Takci kempro misalnya, masuk kempro gitu? Kan pasti bersih-bersih, ya kan? Ada tamu agung datang, kita sifat-sifat yang jelek kita sembunyikan, kita tampilkan yang hebat. Dan Roh Kudus masuk sebagai tamu agung kita. Dia Tuhan dan dia tidak mau keluar. Mau nggak mau gimana sikap kita? Mau nggak mau gimana? Apa yang dia mau kita nuruti. Wong dia Tuhan nih, tamu agung nih. Nggak mungkin yang kempros-kempros kita tunjukkan sama dia. Sehingga itu menjadi habit. Dan kalau tamu agung itu mau menderita bersama Takci, kita mau nggak? Kita nggak bisa nolak lagi. Sebetulnya kalau kita menderita, yang menderita itu Tuhan. Menderita itu Tuhan. Kita senang pun yang menderita Tuhan. Semua diri yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau Roh Kudus yang diam di dalam kita ngajak kita menderita, ayo, ojo takut. Ayo, jalani. Sama Tuhan kita kuat kok. Amsal 19 ayat 25. Level kita mau di mana nih? Mau sebagai orang yang gak berpengalaman atau orang yang pengalaman? Ayat 25, ayo nyok. Apa bunyinya? Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang gak berpengalaman menjadi bijak. Mau nunggu dipukul atau cuman yang kedua? Jika orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Kita mau enak yang mana nih? Yang cuma ditegur lewat firman atau diajar? Tergantung saudara loh. Tergantung saudara loh. Yang mau diajar atau cuma ditegur pakai firman, langsung bertobat. Kalau masih ndablek, saya doa sama Tuhan supaya ajaran aja Tuhan supaya dia selamat. Ya, ajaran dia Tuhan lebih kuat lagi. Selagi masih ada harapan. Sampai dia ngomong, dunia ini aku sudah gak tahan Tuhan. Ajaran Tuhan. Sampai dia masuk dalam kerajaan sorga. Kalau sudah kebangetan seperti itu loh, enak mana? Saya tetap bilang itu enak. Tetap itu enak, diajar Tuhan. Yang penting selamat. Amsal 23:13. Amsal 23 ayat 15. Oh sorry ya, Amsal 23:13. Sudah? 23:13. Amsal 23:13 ya. Sudah? Jangan menolak didikan dari anakmu. Artinya bukan anak yang mendidik kita ya, tapi kita juga harus mendidik anak. Jangan menolak untuk mendidik anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kalau Tuhan ngajarin begini, kita sama Tuhan juga sama nggak? Kalau perlu dipukul sama rotan sama Tuhan, dan rotan dari Tuhan, enak nggak? Enak nggak? Pasti enak. Oh, hasilnya selamat kok. Pasti enak. Makanya hari ini keadaan kita, jangan-jangan kita hari ini masuk dalam didikan Tuhan, masuk dalam ajaran Tuhan. Kenapa Tuhan buat kita bangkrut? Kenapa Tuhan buat kita sakit? Supaya engkau sadar dunia ini bukan milikmu. Ayo ke surga sama-sama, katanya Tuhan. Tak siapkan perjamuan, tak siapkan makanan yang enak, tak siapkan keabadian, tak siapkan tempat tinggal yang nyaman. Siapa yang gak mau seperti itu? Siapa yang gak mau seperti itu? Semua mau. Ya, makanya level kita di mana hari ini? Semakin kau mengerti firman Tuhan, kalau Tuhan percaya engkau gak akan jatuh dalam dosa, engkau gak akan ini, dikasih kau berkat itu. Dikasih. Pasti dikasih. Pasti. Bahkan Tuhan kan ngatur kan, Matius 6 ayat 25 kalau nggak salah ya.
Matius 6 ayat 30. Oh, kita mulai dari ini aja. Ayat 25 ya. Matius 6:25. Matius 6:25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan dulu, sangat baik. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Dijamin gak sama Tuhan? Ojo khawatir, jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Saudara sama burung hebat mana hari ini? Hebat kita kan ya? Setuju ya Pak Iska? Hebat kita ya? Tapi suruh belajar lah, kita tadi saru semut, sekarang sama burung. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Cuman bedanya burung sama kita apa? Ayo, bedanya apa nyok? Burung sama kita bedanya apa? Hah? Burung sama kita bedanya apa? Burung punya sayap, sayapnya dipakai nggak? Kemana dia pakai sayapnya? Terbang untuk cari makan. Kita dikasih kaki sama tangan sama mata, semua perlengkapannya, dipakai nggak kalah sama burung? Kita dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata, dikasih kecerdasan, bisa ngomong, bisa komunikasi. Pernah dipakai nggak? Melebihi burung itu. Makanya Tuhan loh, kalau kasih bandingan-bandingan, manusia ini sudah punya perlengkapan yang demikian hebat. Ya, tapi kok nemennya kadang-kadang. Ayat 31. Ya, loncat ayat 31. Sebab itu, ini Tuhan loh yang ngomong ini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita sudah yakin sama Tuhan ya. Kalau Yesus yang ngomong jangan khawatir, boleh khawatir gak? Enggak wis ya. Ditambahin, dan jangan berkata. Kan ada kalimat depannya kan ya. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Apa yang akan kami? Sering gak ngomong kayak gitu? Sering gak kita ngomong kayak gitu? Apa sih ngapain tak pangan nih? Sering gak? Apa sih mau tak tinggalin buat anak-anakku? Sering gak? Loh ngomong aja gak boleh loh seperti ini. Apa yang akan kami mangan opo? Apa yang akan kami pakai? Coba ngomong aja, Tuhan bilang ini. Sebab itu jangan khawatir dan berkata. Berarti kan jangan berkata juga. Ngomong tok aja Tuhan ngomong. Kita yakin gak sama Tuhan? Terus Tuhan ngomong apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara kenal kan Allah kan? Siapa dia? Yesus. Ya. Kalau orang nggak kenal Yesus, ketemu Yesus carinya apa? Makanan, minuman, pakaian. Berarti dia nggak kenal. Kalau ada yang nawarkan cuman makanan, minuman, pakaian, berarti dia nggak kenal sama namanya Yesus. Sekalipun korbannya di gereja. Tuhan tahu segalanya nggak? Tuhan Maha Kuasa nggak? Kalau dia tahu segalanya, perlu memberitahu Tuhan nggak? Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu, perlu nggak diberitahu? Nggak perlu. Tapi coba sekarang kalau doa, sembuhkan aku ya Tuhan. Ini, coba. Tuhan kan tahu diam dalam diri kita kok. Tuhan tahu. Ngapain adik ngomong aja Tuhan ngomong begini? Ya, coba lihat. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Masuk sih kurang, nek ditambahkan semua loh. Ini Tuhan yang ngomong loh. Begitu juga waktu doa. Ayat 5, coba lihat. Tuhan juga ngajari berdoa kan? Doanya orang Kristen enak nggak sebetulnya? Perlu nggak panjang-panjang? Sampai seminggu? Hah? Nggak perlu. Yuk cara Tuhan yang ngajarin. Matius 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik.
Mereka mengucapkan doanya sambil berdiri di rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Upahnya apa? Dipuji orang. Wih, doanya kenceng ya. Dipuji tok sama orang. Tapi nomor 6 coba lihat. Ini perintah Tuhan nggak ini? Ayat 6. Perintah Tuhan nggak? Coba sini. Tetapi jika engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Kamarnya ini di mana kamarnya? Hah? Kamarnya di mana kamarnya? Kamarnya ini apa ini? Kamar beneran? Atau kamar apa ini? Kamar hati. Ya? Kamar hati. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di mana tempat tersembunyinya? Di hati. Orang lain nggak ada yang tahu doa kita. Orang lain nggak ada yang tahu kita ngomong apa sama Tuhan. Tapi Tuhan tinggal dalam hati. Berkomunikasi enak-enak sama Tuhan. Sebebas-bebasnya ngomong sama Tuhan. Kau komunikasi dalam hati. Tuhan tahu nggak? Tahu. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi melihatnya dan akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayo, apa arti bertele-tele? Apa artinya bertele-tele? Hah? Diulang-ulang terus apa lagi? Coba jelaskan arti bertele-tele. Saya nggak ngerti apa arti bertele-tele. Saya nggak ngerti, beneran nggak ngerti. Karena saya nggak pernah doa bertele-tele. Saya nggak ngerti apa artinya. Apa artinya Om? Jangan doamu bertele-tele. Diulang-ulang sakarpi dewe gitu mungkin. Saya nggak ngerti soalnya artinya apa Pak Isia kira-kira. Kalau kurang ditambahi bahasa roh sing luwe wis edan-edanan pokoknya. Joget-joget mungkin. Supaya Tuhan menarik gitu, pakai jaran kepang sekalian. Meja dibanting-banting, disembur-sembur. Supaya Tuhan menarik. Perlu gitu nggak? Nggak perlu. Tuhan bilang begini, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Coba saya mau tanya, mereka ini siapa? Mereka itu siapa? Dulu kita doanya bertele-tele tok. Seakan-akan Tuhan nggak ngerti. Makanya ngomong perlu doa seminggu semalam suntuk, 7 hari 7 malam. Ya, itu salah ngomongin loh. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayo doa sing ini, jam doanya diperpanjang begini-begini. Doa itu dalam hati, berhubungan terus sama Tuhan. Orang yang punya Roh Kudus diam dalam hidupnya menjadi kesaksian Kristus. Orang yang punya Roh Kudus bukan doanya bertele-tele tambahan. Makanya banyak orang hari ini punya Roh Kudus, doanya tambah ngawur. Roh Kudus yang mana ini? Bingung saya kadang-kadang. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti, berubah nggak hari ini kita? Berubah nggak? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kan enak sih. Kan enak lo punya Tuhan seperti ini. Marilah datang semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan kuk yang Tuhan pasang itu adalah Tuhan kalau mau naik keledai atau naik kuda, kira-kira yang mengarahkan enak. Seandainya kita keledai ya, lebih enak ada yang pemiliknya atau keledai liar? Lebih enak ada pemiliknya. Ditunggangi pemiliknya, diarahkan kemana dia mau. Kalau keledainya lapar dikasih makan nggak? Dikasih makan. Saudara lebih baik ditunggangi Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu tujuannya kemana. Kalau saudara keledai liar, cari makan dewe, soro. Ya, makanya kuk yang dipasang itu ringan dan enak. Ayat penutup 1 Korintus 14 ayat 7. Nyambung tentang doa tadi. Ayatnya ini 1 Korintus 14 ayat 7. Saudara renungkan di rumah. Saya nggak bahas ini ya, tapi renungkan ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 7. Siapa yang suka doa yang tidak karu-karuan ini? Sama halnya dengan alat tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi,
Bagaimana orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan itu seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ayat 9. Ayat 9. Demikianlah jika kamu berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Terus selanjutnya apa? Kata-katamu sia-sia atau ada harganya? Sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi cuman apa ini artinya? Apa artinya sia-sia di udara? Ada efeknya nggak? Jelas nggak ayat ini? Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Renungkan kalimat ini di rumah. Renungkan. Jangan dipikir hanya kita adopsi yang kita nggak ngerti juntrungannya. Ini firman nggak yang disampaikan Paulus ini? Firman nggak? Coba. Ayat 23, coba kita lanjut 23. Karena ini penting banget. Banyak domba-domba ini nggak ngerti. Ayat 23 coba baca. Ini jelas nggak ayatnya? Ayo kita baca sama-sama. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, mereka katakan apa kita? Mereka katakan apa kita? Mereka katakan kudus atau apa? Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu, bahasa Inggrisnya apa ini? Bukan saya ngomong. Ini Alkitab. Tapi kenapa dipakai terus? Kenapa Alkitab begitu jelasnya kok dipakai terus? Are you crazy? Coba di sini nih, banyak nih mereka yang seharusnya mendengar Anda bernubuat tentang siapa Yesus Kristus, tapi tampilannya coba dari luar didengarkan. Ngapain orang-orang di dalam? Are you crazy? Jelas kita mencatat. Pelajari ayat ini. Betul-betul pelajari. Dari mana sumber asal bahasa roh? Apa itu bahasa roh? Siapa yang mengendalikan diri kita? Mungkinkah Roh Kudus seperti itu? Pelajari benar-benar. Benar-benar dipelajari. Saya ulangin ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman tidak mengenal Kristus, nggak ngerti. Dia akan berkata bahwa kamu gila. Padahal orang yang tidak beriman seharusnya ketika mendengar kita memuji dan bernubuat, mereka bertobat karena nyanyian kita, karena nubuatan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan, itu nubuatan. Mereka harusnya melihat kemuliaan Tuhan, tapi enggak. Are you crazy? Ya, renungkan ini. Makanya hari ini kita belajar banget sama Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengerti siapakah yang dimaksud letih, lesu, dan berbeban berat. Semua orang di sini butuh pengampunan dosa dan butuh keselamatan. Ya, ingat baik-baik. Jangan gembol dosa. Datang pada Yesus bertekuk lutut minta ampun. Sekalipun menderita sama Tuhan, gak ada masalah. Itu lagi diajar Tuhan, lagi dididik Tuhan, gak ada masalah. Keadaanmu hari ini tidak menentukan hubunganmu dengan Tuhan. Siapa tahu orang yang menderita di sini, siapa tahu taci yang sakit, siapa tahu yang lagi nggak punya duit, hubungannya sama Tuhan jauh lebih hebat daripada rasul-rasul. Nggak ada masalah, ya. Goal kita adalah masuk kerajaan surga. Ya, saya mau nyanyikan satu lagu Pak Joni. Silakan Pak Joni ya. Tuhan itu tahu, Roh Kudus diam dalam diri kita. Kalau kita sakit, kalau kita menderita, Dia ikut merasakan. Tuhan, Engkau punya hati yang rindu pada kami. Engkau tahu, kalaupun kami menderita sekali, kalaupun kami tidak memiliki apa-apa, tapi kami yakin bahwa Roh Kudus bisa merasakan bersama kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan hari ini. Engkau sangat tahu. Dunia ini Tuhan sebentar lagi berlalu.
Umur kami sebentar lagi hanya seperti embun. Besok pun bisa tidak ada. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau telah memberikan itu semuanya. Buat mata batin kami melihat apa yang kami perlukan bagi hidup kami ini. Bukan kekayaan, bukan berkat, bukan kesehatan yang sempurna, bukan kesenangan dunia, tapi pengampunan dosa. Dan ketika kami bisa bergaul dengan Engkau dan keselamatan, Bapa di surga, beri kami telinga rohani yang tajam, sehingga ketika Engkau berbisik pun kami mengerti. Engkau tidak perlu menegur kami, cukup lewat firman-Mu hingga kami tahu. Bapa, ajar kami hari ini mengerti apa yang Kau ingini. Kami tahu Bapa, Engkau terlalu baik, sangat baik. Engkau membiarkan tubuh kami menderita, Engkau membiarkan kami kekurangan, tapi kami tahu destiny kami, ada suatu janji yang Kau persiapkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami kuat Tuhan. Kami kuat menjalani dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengerti apa rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saya terlalu menyayangi saudara sekalian ya. Satu nyawa terlalu berharga, sangat berharga. Sekalipun menderita, jangan takut. Sekalipun dalam sakit, jangan takut. Sekalipun apapun keadaan kita,